Membela keluarga Nabi sama sekali tidak menambah kemuliaan beliau yang mulia. Justru kemuliaan itu akan kembali ke kita, percayalah. Di Yaman itu, Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Itu juga sesat. Ini motivasi diri ya teman-teman. Kata-kata motivasi untuk menyemangati diri di dalam pembelaannya kepada Habib, yaitu dia mengharap kemuliaan demi mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dari siapa? Kemuliaan dari Habib. Dimuliakan Habib, ya jelas dimuliakan Habib. Karena apa? Sudah mendukung, sudah membela. Jadi nanti akan ada itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Itu juga sesat. Makanya teman-teman, ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Bang Ajir ketika kemarin tim Harry Plus tidak mendatangi forum yang dia buat secara sepihak itu, yang dimana tidak tahu uzur dari tim Harry Plus, apakah di malam itu bisa, apakah malam itu ada di sini, apakah siap, bagaimana. Tiba-tiba dia bikin pengumuman sebelah pihak tanpa diskusi, tanpa kesepakatan bersama, apalagi disiarkan live di channel Ari Untung. Ya ini kan sesuatu yang membuat saya dan beserta tim tidak bisa mengiyakannya. Terlebih lagi pembahasannya jadi melenceng kemana-mana. Padahal mereka ingin membela cerita Habib yang menyatakan Nabi terburu-buru ingin menghadiri pelajaran nahunya Habib. Dan perhatikan teman-teman, kenapa yang dikejar-kejar untuk dialog ilmiah adalah Harry Pras? Ya karena Harry Pras Wahabi. Kalau orang-orang NU yang membahas tentang ini, perhatikan teman-teman, yang membahas cerita itu, dongeng itu bukan cuma Harry Pras, tetapi banyak orang-orang santri-santri NU yang juga membahasnya, tidak membenarkan itu. Tergesa-gesa mengapa mau hadir pelajaran nahu. Jangan perhatikan bahasa di video tersebut. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Meskipun di redaksi di ibarat yang saya bacakan kemarin itu tidak ada bahasa bawa kitab, tapi Habib ini menerjemahkan Rasulullah buru-buru bawa kitab. Itu orang pertama kan Rasulullah buru-buru bawa kitab. Jadi hadir ke majelis itu ya untuk belajar ilmu nahwu. Ya oknum murid Habib lah, atau dia jika seandainya Habib oknum Habib lah, bercerita bahwa leluhurnya itu didatangi Rasulullah dan Rasulullah ikut ngaji nahwu kepada leluhurnya. Ini sudah cerita-cerita yang apa ya, saya pikir sudah sangat keterlaluan. Ada apa kok ngejar-ngejar saya? Sudah kebaca sebenarnya. Yang pertama mungkin Harry Pras punya subscriber 1 juta lebih. Itu satu. Terus yang kedua, Harry Pras Wahabi. Oh bukan. Kalau karena Wahabi, banyak YouTuber Salafi yang juga membahas. Jadi kecurigaan saya yang kedua ini juga salah teman-teman. Mungkin kecurigaan ketiga, mereka terlalu gerah dengan video-video saya. Karena saya mantan muhibbin. Tetapi kita tidak mau membahas saya mantan muhibbin atau apapun itu. Yang ingin saya bahas adalah standar ganda yang diungkapkan oleh Bang Ajir, yang dimana beliau memberikan ungkapan di podcast bersama Ari Untung yang seperti ini. Kita menyadari betul bahwasannya ada sebagian dari saudara-saudara kita yang terlalu berlebihan di dalam menceritakan karomah. Oh memang antum juga sepakat dengan itu? Iya sepakat. Kita semua sepakat soal itu. Betul. Iya. Sekalipun itu benar, yang karomah yang disampaikan itu fix benar, sudah itu cerita itu ada sumbernya, sudah bisa divalidasi akan kebenaran cerita tersebut. Bukan berarti terus kita bisa langsung apa? Bisa langsung ceritakan. Gak semua yang kita ketahui itu untuk kita sampaikan. Karena kenapa? Bisa jadi orang yang mendengarkan itu belum siap untuk menerima sebuah informasi yang kita sampaikan. Jangankan Nabi Muhammad SAW pun melarang sahabatnya untuk jangan menyampaikan satu buah hadits yang disampaikan Rasulullah kepada seorang sahabat tertentu. Karena kenapa? Khawatir sahabatnya salah menangkap, salah persepsi dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi SAW. Apalagi cerita-cerita seperti ini. Ya katanya dia tidak mau membenarkan keramat-keramat yang berlebihan seperti itu ditambah-tambah dibumbu-bumbui. Tetapi kepada cerita yang ini benar-benar tertulis di kitab mereka dan diceritakan oleh Habib yang sangat luar biasa mereka kagumi, yang sangat luar biasa mereka mulia-muliakan, yaitu Habib Jindan. Tangan Nabi SAW keluar dari kuburan. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah, dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Itu juga sesat. Goblok. Perhatikan teman-teman, keluar dari kuburan. Dan itu mereka bela dengan cara yang juga konyol. Pembelaannya membantah, namun semakin ngaco penafsirannya. Kata yanzuruna pada diksi di atas bermakna menyaksikan dalam penggunaan kalimat lainnya.
Misal, seluruh dunia menyaksikan kekejaman Israel. Bukan berarti seluruh dunia kemudian datang ke Gaza dan melihat rudal yang secara membabi buta menghantam pejuang-pejuang di Palestina. Tetapi orang-orang di dunia, mereka mendengar, membaca, mengikuti berita tentang kekejaman itu. Jadi penafsirannya itu bertentangan dengan cerita dua Habib, yang satu 12.000 seperti Habib Jindan, dan yang satu lagi jutaan mata memandang, menyaksikan tangan Nabi itu keluar, dan itu menjadi berita se-Madinah. Sampai di Madinah, singkat cerita, famdud yadaka, ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya bu, tangan Kanjeng Nabi niku bu, metu ke kuburan bu. Masya Allah, metu bu, tangan Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang. Jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW, tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifai. Ya kan? Diambung tangannya, wolak-walik, kemudian kembali lagi tangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Nabi sallallahu keasikan berselawat, keasikan bermaulidan, keasikan membaca hadis, ingat lawan Nabi, membaca fikih, ingat lawan Nabi, baca Quran, ingat lawan Nabi. Semua anak. Kalau menjadi berita se-Madinah, artinya apa? Orang-orang Madinah pasti tahu dengan kisah itu, turun-temurun pasti tahu. Tapi kenapa teman-teman? Yang tahu hanya orang-orang Ba'alawi, dan ini dibela. Orang yang sudah hidup di alam barzakh tidak akan bisa kembali lagi ke dunia zahir ketemu zahir dalam keadaan nyata seperti itu. Tetapi kalau di cerita-cerita Ba'alawi, nggak perlu heran teman-teman. Hal seperti ini tuh biasa. Merendahkan Nabi itu sangat-sangat luar biasa. Bisa mereka dan harus dibela. Karena apa? Habib Jindan yang cerita dan Habib lain yang bercerita. Ini luar biasa di kalangan Habib ya, cerita ini ya. Jadi wajib dibela dan dipertahankan agar apa? Habibnya tidak malu. Kita kunci di sini. Kita kunci pernyataan dari Habib beserta Gus Ajir yang membenarkan cerita itu. Dan hal itu saya anggap adalah perendahan kepada Nabi SAW, karena mereka ini sangat terbiasa merendahkan Nabi ketika berceramah. Bayangkan ceramah Habib yang menyatakan ada Habib Fulan yang bisa membaca Al-Quran 1 kali rokaat sholat bisa khatam Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW di dalam sholatnya tak pernah menghatamkan Al-Quran. Oh, dari mana Heri Pras tahu? Dari mana kira-kira saya tahu? Kalau tidak bertanya kepada yang tahu dengan sirah. Terus yang kedua, kita bisa meyakini di sini teman-teman, ketika ada orang-orang berusaha memberikan pembelaan yang membabi buta dan dia mencari-cari pembelaannya dengan buku-buku berbahasa Arab, yang penting bahasa Arab diterjemahkan bla 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 bla, sama orang awam dianggap kebenaran, padahal kengibulan semata. Jadi di sini saya Heri Pras, saya baru menemukan salah satu ikhwan yang membuat video bantahan terhadap ya semua kekonyolan Bang Ajir di video-videonya dengan bantahan-bantahan yang luar biasa. Dan jangan lupa kalian netizen Heri Pras, silahkan serbu akun beliau, subscribe di sana, tunggu updatean dari video-video beliau, dan support beliau untuk memberikan pencerahan kepada umat dengan cara yang sangat mudah dipahami. Seperti ini sebagai penutupan bantahan kepada Bang Ajir yang hobi membawakan kisah-kisah, analogi-analogi, retorika permainan bahasa yang sejatinya tidak bisa membela kebobrokan, kedustaan, dan kengibulan para habaib ataupun kitab-kitab yang ada di kalangan habaib, yang dimana isinya rata-rata ada kisah-kisah ngibulnya seperti itu. Ini keyakinan. Bebas kalau kalian meyakini tangan Nabi keluar, saya tidak mau meyakini tangan Nabi keluar. Itu saja dari saya. Yang telah diceritakan di antara kaum muslimin dan mencapai batasan tawatur, yaitu mustahil dianggap sebagai sebuah kebohongan yang terencana. Kenapa? Karena sanadnya tinggi dan riwayatnya juga sahih. Tentang riwayat Imam Ar-Rifai mencium tangan Nabi SAW. Jadi Imam Ar-Rifai yang wafat pada tahun 576, ada yang mengatakan 577, 578 Hijriah itu disebut bertemu Nabi secara fisik.
Jadi Nabi keluar dari makamnya, lalu tangannya dicium oleh Imam Ar-Rifai di hadapan khalayak ramai. Riwayat ini sering dinisbatkan kepada Jalaluddin As-Suyuti dan dikutip dalam literatur manaqib. Argumen mereka apa? Riwayat ini termaktub dalam kitab manaqib, disebut dalam kitab yang Gus sebutkan itu tadi. Kemudian dinukil oleh ulama belakangan, diklaim karya As-Suyuti. Tapi ingat, nama Imam As-Suyuti seringkali dipakai buat judul clickbait. Pertanyaannya sekarang, karya asli Imam As-Suyuti atau tempelan belakangan? Tapi kan ada dalil kemungkinan karomah. Kaidah mengatakan karomah wali itu mungkin secara akidah. Oke, kita percaya itu. Tidak semua peristiwa luar biasa harus diukur dengan standar hadis hukum dong. Ini karomah, logika jangan dipakai. Betul, tapi akal ditutup bukan berarti sanad ikut ditutup. Tapi kan kejadian ini di depan banyak orang, disaksikan banyak orang pada zamannya. Baik, banyak orang zaman mana? Namanya siapa? Perawinya siapa? Atau cuma kata orang-orang? Kalau saksi nggak jelas, itu bukan mutawatir namanya Ustadz. Itu namanya viral. Tapi kalau nggak percaya berarti nggak cinta Nabi dong. Justru karena cinta Nabi SAW, kita nggak mau menisbatkan hal besar tanpa dalil yang beres. Kemudian yang paling fatal apa? Masalah sanad. Riwayat ini tidak memiliki sanad muttasil seperti hadis. Tidak ditemukan dalam kutubus sittah, dalam musnad, dalam kitabur rijal, hanya beredar dalam manaqib tanpa isnad yang jelas. Coba bayangkan dah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang seumur hidupnya nggak pernah cerita Nabi keluar kubur. Tapi kok justru muncul di kisah manaqib ratusan tahun kemudian. Kaidah ulama hadis, kullu riwayatin bila isnadin fi amri khariqin lil 'adah fahiya mardudah. Setiap riwayat tanpa sanad dalam perkara luar biasa, maka riwayatnya tertolak. Kemudian masalah historiografi. Kitab-kitab sejarah primer tentang Imam Ar-Rifai, Tabaqat, Siyar, Tarajim awal tidak mencatat peristiwa ini. Kisah ini justru muncul ratusan tahun setelah wafatnya Al-Imam Ar-Rifai. Kemudian kisah ini berproblem ke akidah dan juga sunnah. Nabi SAW bersabda nih, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayha ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku dan mengembalikan salam atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Redaksi hadis ini menunjukkan ruh, bukan jasad keluar dari kubur. Ini menabrak mafhum sunnah dan juga ijma' praktek salaf. Kemudian masalah atribusi kepada As-Suyuti. Kitab yang gue sebut itu, ulama tahqiq menyebut dari segi gaya bahasa, metode penulisan, ketiadaan rujukan silang, tidak konsisten dengan karya autentik As-Suyuti. Nah, sekarang kesimpulannya, riwayat ini dari segi aspek penilaian sanad tidak sahih. Metode sejarah lemah. Akidah bisa bermasalah. Status ilmiah tidak bisa dijadikan hujjah. Status manaqib, legenda spiritual. Jadi kesimpulannya, riwayat ini tidak dapat diterima secara hadis dan sejarah, hanya dapat dipahami sebagai narasi simbolik manaqib, bukan fakta literal. Jadi, ilmu dibangun di atas sanad, bukan di atas rasa kagum dan fanatisme. Jadi kesimpulannya untuk cerita-cerita seperti ini bagaimana? Ya seperti ini sajalah. Bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Barakallahu fikum Ustaz.